mampu bahasa Inggris Anda di semester 1 ini. Suka tidak suka, Anda akan ketemu dengan saya terus selalu ya. Saya akan ngomongnya pedas. Ya. Mau saya bilang tadi nama si The, ayo dia itu namanya sulit banget. Ya karena saya emang orangnya begitu. Anda tidak akan mendapatkan orang yang ngomongnya lembut-lembut, tidak. Itu bagian Anda berproses. Bukan bagian saya marah-marah, bukan bagian saya mencaci maki nama Anda, tidak. Kecuali saya bilang, namamu itu buruk, namamu itu jelek. Saya akan bilang, nama Anda sulit sekali disebutkan. Ribet banget saya nyebutin. Coba memahami omongan itu disaring dulu ya. Ini kalau mahasiswa mahasiswa sekarang itu etika dan normanya minus, saya bilang. Kalau di awal sudah mulai begini, jangan harap Anda akan lancar dengan saya di akhir, apalagi nilainya. Saya orangnya saklek. Kalau Anda mau tahu mistika seperti apa, Anda tanya sama kakak kelas Anda. Saya yang paling killer di bahasa Inggris. Kalau saya tidak suka sama mahasiswa tersebut, setiap kali dia ketemu dengan saya pastikan dia akan gagal. Apakah ada yang pernah seperti itu? Ada. Karena Anda belajar bahasa Inggris itu mengasah skill komunikasi. Jika mengasah skill komunikasi, berarti yang diasah apa? Soft skill-nya. Jadi perawat itu skill soft-nya yang diasah. Nanti kalau ketemu di dalam ruang operasi, Anda kan mahasiswa anestesi nih. Misalnya pasien Anda cemas gara-gara dia tidak siap mengoperasi, Anda pasti akan menenangkannya. Apapun yang akan diucapkan oleh pasien Anda terkait dia panik, anxiety, atau dia tidak siap, yang keluar dari mulutnya itu beragam kalimat. Dan Anda yang bertugas memegang nyawa dia harus bisa menenangkan pasien tersebut. Karena Anda ada komitmen mau jadi seorang perawat anestesi. Bagaimana Anda bisa merasakan proses itu? Saya media Anda. Anda bisa berproses menghadapi saya dengan karakter begini, Anda sukses. Tapi jika di tengah jalan aja, baru mulai Anda sudah bereaksi berlebihan, gitu. Itu yang membuat Anda gagal. Itu yang membuat saya tidak percaya Anda bisa lulus atau tidak. Tidak perlu pintar bahasa Inggris. Kok pintar bahasa Inggris tidak peduli saya. Saya yang penting anaknya mau kerjasama, mau kooperatif, mau diinstruksikan, mau diarahkan. Mulut saya tidak lembut, mulut saya pedas, karena saya bukan orang Jawa. Jangan berharap saya ngomong lemah lembut sama Anda. Ini dunia kuliah. Saya lebih parah menghadapinya dengan Anda. Bukan berarti Anda harus menghadapinya. Dan ini adalah bagian proses, jadi harus dilewatin. Kalau mau berhasil, sanggup menghadapinya. Kalau enggak, silahkan keluar dari kelas saya tidak masalah. Karena saya tidak butuh Anda. Yang butuh saya itu adalah Anda semua. Yang butuh nilai adalah Anda. Kalau Anda tidak mampu bahasa Inggris, tidak semuanya pasti suka mata kuliah bahasa Inggris, karena akan berpikiran, kenapa belajar anestesi kok ada mata kuliah bahasa Inggris ya? Karena memang di UHB sendiri, mahasiswanya dipaksa agar mampu berbahasa Inggris dari semester 1 sampai semester 8. Makanya Anda diminta untuk membayar lebih per semesternya. Jadi selain Anda perlu pergi ke kursusan di luar, begitu, materi anestesi Anda itu bisa dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itu Anda makanya belajar di UHB. Kelebihannya itu. Jadi kalau tidak suka dengan saya di semester 1, karma akan kembali ke Anda, karena Anda yang sedang berproses sama saya, Anda pasti akan ketemu lagi, kalau tidak di semester 2, atau nanti sampai di semester 8. Jadi jaga bicara Anda dengan saya, karena yang berproses, sekali lagi, mahasiswanya ke dosen, bukan dosen yang ke mahasiswa. Saya sudah melewati fase itu, dikembalikan ke Anda. Ya, tidak perlu pintar tadi saya bilang, yang penting Anda mau kooperatif, mau kerjasama. Saya arahkan apa, Anda melakukan. Saya instruksikan apa, Anda pun melakukan. Saya mintanya apa, Anda pun tinggal melakukan. Ya, karena saya yang mengatur di kelas ini. Saya dosennya, saya medianya. Terus suatu saat jika ini kan kelasnya online, jika saya akan absen siswa dari awal sampai akhir. Misalnya awal saya absen, nanti terakhir saya lihat saya absen lagi. Siapa yang ada, siapa yang tidak. Dari situ saya bisa mengetahui ini anak mengikuti proses pembelajaran apa tidak. Karena bagaimana saya bisa membantu Anda, misal Anda tidak mampu dalam kuliah bahasa Inggris, saya menilai Anda secara subjektif. Penilaian ada dua ya, secara skill, mahasiswanya emang gampang diatur, dan secara subjektif, emang dia mampu berbahasa Inggris.
Keduanya itu perannya di saya. Kalau misalnya kemampuan berbahasa Inggris Anda tidak memuaskan, Anda akan dibantu dengan nilai skill Anda. Skill Anda tadi itu berkomunikasi dengan saya bagaimana, berinteraksi dengan saya bagaimana, proses belajar mengajar di kelasnya bagaimana. Itu yang disebut dengan skill. Anaknya memperhatikan tidak. Anaknya kalau ditanyain ada jawaban apa tidak. Itu yang disebut dengan skill. Kalau nilai subjektifnya jelek. Tapi kalau ternyata nilai skill Anda memang sempurna, ya, dalam hal ini saya yang menilai, jadi secara subjektif menurut saya Anda sempurna dalam nilai skillnya, Anda tidak perlu khawatir nilai bahasa Inggrisnya pasti langsung saya loloskan. Jadi kuncinya dengan Miss Nike tidak perlu sok pintar bahasa Inggris, asal skill. Gampang diarahkan, gampang dikomunikasikan, Anda selamat. Akan ada ketemu nanti di ruangan, misalnya saya lagi bercanda, saya ngomong, Anda tidak fokus, terus tiba-tiba saya bilang, aduh, kamu ini udah sana, kamu lompat aja dari gedung ini. Saya akan ngomong begitu, ya karena memang begitu cara bercanda dia, cara dia berinteraksi dengan mahasiswa. Emang image itu yang saya berikan ke Anda. Kalau Anda berharap lemah lembut, pergi ke orang tua Anda saja, bukan ke kelas saya. Karena di sini lagi proses belajar mengajar. Ya, itu yang pertama. Untuk selebihnya, bagaimana karakter saya, teknis kelas saya, teknis kelas sudah saya jelaskan tadi. Untuk izin akan beda ya. Oh, saya lupa untuk izin. Untuk mahasiswa itu kan ada jatah izinnya, tapi tetap berbeda mahasiswa yang menggunakan jatah izin dengan mahasiswa yang tidak menggunakan jatah izinnya. Berarti dalam hal ini siswanya emang selalu berusaha masuk di kelas saya. Misalnya kamu jatah izinnya, kamu beralasan hari ini Pak Demu meninggal, besok Bu Demu meninggal, besok Mbahmu meninggal. Saya yakin keluargamu membayar kamu uang kuliah untuk berangkat kuliah saya, bukan untuk berkabung berlama-lama pada situasi berduka itu. Walaupun terkait itu benar atau tidak, tapi saya percaya kalau uang kuliah yang dibayarkan itu sebaiknya dimanfaatkan dengan baik ketimbang kamu banyak izin ke sana dan kemari. Ada juga kadang situasi yang kamu menjadi perwakilan dari kampus untuk mengikuti suatu lomba atau acara di kampus, itu tidak apa-apa. Pun kalau kamu sakit harus kamu sertakan suratnya seperti apa, ya. Tidak bisa hanya bilang saya sakit perut begitu. Apa ceritanya kalau misalnya saya lagi flu sedikit, saya tidak mau mengajar Anda, kemudian Anda yang hanya sakit flu aja atau sakit perut saja memilih untuk rebahan. Jadi apa yang saya usahakan untuk Anda, seharusnya Anda pun melakukan hal yang sama, karena di sini sama-sama belajar dan berproses. Itu poinnya. Jadi bukan alasan ada urusan keluarga, tidak. Saya izin tidak berangkat kuliah karena saya sedang sakit dan mana surat atau buktinya, itu paling yang dibutuhkan. Selain itu saya tidak terima. Tapi sekali lagi akan beda mahasiswa yang menggunakan jatah izin dengan yang tidak menggunakan jatah izin. Untuk teknis kuliah dengan saya sudah, untuk izin sudah, untuk etika, sopan santun, dan norma udah saya jelaskan. Selebihnya bagaimana karakter saya, silakan tanya kakak seniormu, karena kakak seniormu sudah sama saya, karena saya ngajar di sini dari 2013. Saya sudah menjadi dosen dari 2010, jadi saya sudah paham seperti apa macam-macam siswa itu. Oke, hari ini Anda akan belajar, PJ saya siapa dulu? Sebentar, saya lupa. Saya, Miss. Nanda Aryawan? Iya, Miss. Oke. Belum saya simpan namanya. Oke, hari ini Anda akan belajar tentang introduction. Saya akan share materinya. Nanti di akhir, kamu akan membuat dialog dengan temanmu. Kesimpulan saya, semua mahasiswa anestesi berada di Purwokerto, betul? Tidak ada yang berada di rumahnya ya. Semuanya sudah berada di Purwokerto, berarti nanti penugasan di akhir ini akan memudahkan Anda bisa berangkat ke kampus untuk melakukan penugasannya dan dikirimkan maksimal jam 9 malam besok. Sama dengan tadi saya juga mengajar di kelas B1, itu juga mendapatkan tugas yang sama. Miss, Oke, saya share materinya.
Anda tidak akan mendapatkan materi ini di Skalsa karena saya mengisi Skalsa nanti di akhir. Kelas saya banyak sekali yang saya ajar, jadi saya tidak bisa mengerjakan dengan cepat. Mungkin nanti sebelum akhir bulan bisa saya isi rapel begitu ya. Jadi sebaiknya Anda mencatat atau Anda men-screenshot materi ini. Biar Anda nanti dalam mengerjakan tugasnya, Anda punya bahan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang introduction. Introduction itu ada 2 ekspektasi yang diharapkan. Pertama, mahasiswa bisa melakukan perkenalan diri dia sendiri ke temannya, dan yang kedua, mahasiswa tersebut bisa mengenalkan orang lain. Jadi nanti akan ada mahasiswa misalnya A, B, dan C. A dan B berkenalan, kemudian nanti ada datang mahasiswa C yang diperkenalkan oleh A atau diperkenalkan oleh B. Jadi bagaimana ada 3 mahasiswa bisa berdialog saling memperkenalkan diri. Itu yang diharapkan ya. Dalam introduction, yang namanya introduction itu digunakan untuk pertama biasanya self-introduction. Memperkenalkan diri itu berada di dalam seminar, bisa dalam group meeting seperti hari ini adalah group meeting, biasanya ada introduction. Tadi saya memperkenalkan, saya adalah dosen bahasa Inggris saya, nama saya Miss Nike, orangnya seperti apa, itu yang disebut dengan self-introduction. Atau dalam mingling itu untuk diskusi sederhana. Dan setelah kamu melakukan introduction, biasanya digunakan untuk someone to someone else. Memperkenalkan saya ke orang lain atau memperkenalkan orang lain ke saya. This is video, saya akan play video ini karena membingungkan dan tidak didengar oleh Anda. Tadi saya coba di kelas B1, ternyata suaranya nggak keluar. Gitu. Nah, ini aja dulu. Oke, berikut ya adalah elemen dalam self-introductions. Ada elemen pertama di sini adalah greeting. Ya. Greeting itu artinya mengucapkan salam, bisa formal, bisa informal. Ingat, komponen pertama adalah greeting. Yang kedua, komponennya di situ dia sebut dengan asking personal information. Asking personal information, di situ ada menanyakan nama, full name, ada place of origin, ada job. Karena kamu jobnya mahasiswa, kita omit, kita hapus, kita tidak mau menggunakan itu. Sama job description juga kita tidak menggunakan itu. Jadi, diulangin. Dalam memperkenalkan diri, yang pertama elemennya digunakan adalah greeting, ya, yang kita pakai greeting sama seperti yang di layar Anda. Yang kedua, Anda akan menggunakan place of origin, ya, dari mana kamu asal. Mengucapkan greeting sama dari mana kamu asal. Bagaimana bentuk dialognya akan seperti ini. Nah, ininya dulu, formal informal greetingnya dulu. Jadi tadi kita udah punya 2 komponen ya, yang namanya greeting sama place of origin. Sekarang kita melihat ekspresi yang berada di kolom hijau, yang namanya formal greeting. Kalau informal greeting itu gampang dicari dimanapun bisa, di Reels video Instagram, di TikTok, karena banyak, kalau suka nonton video-video hal seperti itu, suka akses media sosial, pasti banyak tipe-tipe ekspresi yang informal greeting. Yang formal ini yang sulit, karena kalau kamu bisa formal, otomatis kamu pun pasti bisa menggunakan informal greeting. Ya. Sekarang kita kategorikan, karena ini dibuat berantakan sama pematerinya, belum terkategori, jadi kita akan mengkategorikan berdasarkan komponen yang kita punya dulu. Jadi kamu kalau mau menggunakan greeting, kamu bisa pakai dengan ekspresi Hello Mary, gitu. Hello Mary itu kan mengucapkan halo, hai, gitu. How are you? How are you untuk menanyakan apa kabarmu. Itu bisa. Jadi kamu gabung misalnya, hello, how are you? Boleh. Atau misalnya saya bilang hello, terus dijawab dengan masih berikutnya, hello. Terus saya tanya, how are you? Dijawab dengan yang berikutnya, I'm fine, thank you. Itu boleh. Atau langsung saja, hello, how are you? Itu juga boleh. Asal jangan lupa yang ditanya balik nanya. Karena kalau nggak balik nanya, discussion atau dialog akan berhenti di situ saja. Ya, jadi titik 1, 2, dan titik 3 itu bisa kamu pakai untuk komponen yang pertama. Apa komponen yang pertama tadi dalam dialog kita sebut namanya? Greeting. Yes, greeting. Oke, sekarang lanjut ke yang poin ketiga. Ada good morning, good afternoon, sama good evening. Itu tinggal dipilih mana mau yang dipakai sesuai dengan kondisi waktu saat itu. Misalnya good morning, tinggal digabung. Hello, good morning, how are you? Boleh, ya. Hello, good morning,
hello, good afternoon, how are you? Itu boleh. Jadi dilanjutkan untuk poin titik ke-6 itu bisa dipakai dalam greeting. Next, yang ke-7, what are you doing? Itu artinya apa yang sedang kamu lakukan. Terus, it's nice to meet you adalah senang bertemu dengan Anda. How is it going sama how are you doing? Oke, sekarang kita kategorikan. What are you doing sama how is it going, sama yang di bawahnya lagi what are you doing, how is it going, how are you doing, itu jadi satu kesatuan. Ya. Oke, dikategorikan itu jadi satu. Kalau kamu mencatatnya, teman screenshot-nya ya. It's nice to meet you masuk kategori closing. Oke, berarti kita tambahkan di elemen kita tadi udah 3 ya. Ada greeting, ada ada nanyain place of origin. Yang ketiga kita tambah closing atau penutupan. Karena di formal greeting ini ada nice to meet you. Biasanya kalau orang udah selesai ngobrol pasti ditutup dengan nice to meet you. Oke, lanjut. Di bawah itu ada good to see you. Semuanya bisa melihat good to see you. Sama dengan nice to meet you. Atau di bawahnya good to see you ada it is a pleasure to meet you. Itu juga sama. Jadi untuk komponen yang ketiga, yaitu closing, bisa dipakai 3 ekspresi tersebut. Di bawah it's a pleasure to meet you ada ekspresi how do you do. How do you do itu bisa digabungkan dengan yang mana kira-kira samanya. Menanyakan how do you do kan apa kabar, apa yang sedang kamu lakukan, kira-kira sama dengan yang mana coba? Bisa nggak memahaminya? What are you doing? Yes, boleh dengan what are you doing, sama dengan how is it going, sama dengan how are you doing. Jadi ada 4 ekspresi untuk menanyakan kabar, ya. Contoh dialog itu yang terjadi kalau kita mau memakai 4 ekspresi itu untuk nanyain kabar. For example, seperti ini. Hello, how are you? Atau hello, good morning, how are you? Itu boleh. Atau how are you diganti dengan hello, good morning, what are you doing? Itu boleh. Jadi, how are you, what are you doing, ditambahkan. How is it going, how are you doing, dan how do you do, itu sama dengan untuk menggantikan how are you, dan masuk dalam komponen greeting. Ya. Jadi, selain hello, ucapkan weather itu cuaca, ada good morning, good afternoon, good evening, baru tanyakan bagaimana kabar. Itu boleh. Dalam greeting ada 3, ingat? Dalam greeting ada 3 apa aja? Hello, weather itu cuaca, sekarang lagi ngapain? Afternoon, morning, atau afternoon, evening, tinggal disesuaikan. Yang ketiga adalah menanyakan kabar. Menanyakan kabar itu bisa pakai how are you, ada berapa dia ekspresinya? Ada 5. How are you, what are you doing, how is it going, how are you doing, sama how do you do. Begitu ya. Ingat ya. Sekarang lanjut. Berikutnya ada it's an honor to meet you. Senang bertemu dengan Anda, sama nice to meet you. Itu sama dengan apa kira-kira ya? Di atasnya ada tuh udah. Sama dengan good to see you. It's nice to meet you. Yes, boleh. Good to see you sama dengan it's nice to meet you, sama it's honor to meet you, sama nice to meet you. Ada 4. Dan dia masuk pada komponen apa? Kita punya 3 tadi, udah greeting, place origin, sama closing. Kira-kira ini tadi ekspresinya masuk ke? Closing, very good. Ya. Sudah paham ya ekspresi yang akan digunakan? Nanti akan lihat contohnya. Yang penting kamu paham dulu cara menggunakan ekspresi di posisi komponen yang benar. Oke, saya tidak akan lanjut ke informal. Seperti yang saya sampaikan tadi, informal gampang ditemukan di media sosial. Formal dulu. Lanjut. Oke, ini adalah responnya. Jadi kalau tadi ada yang nanya hello gitu, dijawab dengan hello. Kalau ada yang bilang good morning, jawab juga dengan good morning. Gitu ya. Kalau disambung dia berarti hello good morning, hello good morning. Jawab yang sama. Untuk berdialog diucapkan hello good morning, dikembalikan atau dibalikkan ya biar sama juga. Terus tadi kan ada 3 tuh komponen. Ayo, tadi apa namanya? Hello, good morning, weather, sama apa tadi satu lagi yang terakhir? Closing. Dalam greeting ada 3 kalimat yang dipakai.
Yang pertama adalah hello, yang kedua adalah weather, kita pakai good morning, good afternoon, good evening. Yang ketiga adalah menanyakan What do you do? menanyakan kabar. Yes, boleh how do you do. Tadi ada 5 ekspresinya ya kalau nggak salah. Nah, jawaban dari menanyakan kabar tadi dijawab dengan yang strip ketiga di layar Anda. I am fine, thank you. What about you? Paham ya? I am fine, thank you. What about you? Jadi waktu diucapkan greeting, cara menjawabnya begitu. I'm fine, thank you. What about you? Atau yang kedua, I'm doing well. Saya baik-baik saja. Thank you. Boleh. Atau yang ketiga, everything is fine. Thank you. Boleh seperti itu cara menjawabnya ya. How do you do tadi sama dengan menanyakan, biarkan dulu, masih ada 10 menit. How do you do sama dengan tadi menanyakan nama. Terus nice to meet you adalah closing. Nothing much itu sama dengan menanyakan sebentar. Nothing, nggak usah pakai nothing much ya. Nothing much ini ekspresinya informal. Kita pakai yang formal saja. Oke, karena kalau dikategorikan si nothing much ini untuk menjawab apa kabarmu? Nothing much, begitu. Kalau kayak gitu nanti akhirnya nggak ada dialog yang nyambung. Tapi kalau misalnya digunakan I'm fine, thank you, I'm doing well, thank you, everything is fine, thank you, akhirnya terjadi dialog atau lanjutan, obrolan lanjutan ya. Terus nice sama itu cuma informal. Di sini Anda berarti udah nemu respon untuk greeting dengan 3 elemen. Oke, lanjut. Ini nanti saya skip karena ini cara ngomong ABCD. Oke, sekarang lihat tuh. Hello, kata dia. Contoh dialog ya, dibuat dalam dialog ya. Tadi kita baru punya 3 komponen, dan berikut contoh dialognya. Hello, hi. My name is Peter. Nama saya Peter, what's your name? Siapa nama Anda? My name is Rocky. Nama saya Rocky. Nice to meet you. Anyway, how do you spell your name? Nah, itu ada tambahan baru tuh katanya. It's a pleasure. It's Peter. What about you? It's Rocky. R-O-C-K-I-Y. Oh, I see. Nah, dalam dialog ini kita nambah elemen buat tugasmu nanti. Jadi elemen keempat yang ditambahkan adalah spell your name. Jadi tadi setelah greeting ada place of origin begitu, nanyain dari mana datangnya. Sama ada closing, oke? Sekarang ditambahkan satu elemen lagi, yaitu spell your name. Oke. Spell your name berarti ada berapa elemen kita? Ada 4. Ya? 4. Oke. Di layar Anda ini ada kalimat yang ditebalkan namanya what's your name. Itu berarti untuk menanyakan nama. Berarti kita tambahkan satu elemen lagi menjadi 5. Jadi dia ada greeting, ada nanyain dari mana asalnya, place of origin, ada closing, ada spell your name, sama ada name, menanyakan nama. Itu masih berantakan ya, sekarang kita urutkan. Jadi yang pertama, greeting dulu itu udah benar. Tidak mungkin langsung dilanjutkan dengan dari mana asalnya. Kan gak enak kalau ngobrol begitu di dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama dilakukan setelah greeting adalah, apa yang tepatnya? Seperti di layar Anda ini, menanyakan nama. Ya. Setelah greeting, Anda menanyakan nama. Diurut ya, ini komponen yang kita urut ya. Kemudian setelah itu, ditanyakan nama, ditanyakan spell your name. Yes. Yang ketiga adalah spell your name. Diurutkan komponennya. Jadi nanti waktu membuat dialog bisa. Setelah spell your name baru menanyakan dari mana asalnya, yaitu place of origin. Oke. Yang kelima adalah closing, penutup. Ingat ya, ada 5 komponen. Yang greeting itu ada 3 kalimat katanya. Hello,
Weather itu ada good morning, good afternoon, good evening. Yang ketiga adalah menanyakan apa tadi? Kabar. Kabar, betul. Setelah itu baru dirut dengan menanyakan nama. Bagaimana cara menanyakan nama? What's your name? Itu di layar Anda ada itu. Oke, nanti dijawab. Terus itu sudah menanyakan nama, dilanjutkan dengan bagaimana spell your name? How do you spell your name? Itu di layar Anda udah ada. Kemudian baru ditutup. Ditutup tadi ada ekspresinya sebelumnya. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you too. Begitu. Tinggal dipilih mau pakai ekspresi yang mana. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Setelah kamu memperkenalkan dirimu A dan B, kamu harus bisa memperkenalkan orang lain. Ya. Namanya adalah introducing someone to someone else. Jadi yang tadi pertama kita introducing yourself, memperkenalkan dirimu. Yang berikutnya adalah memperkenalkan orang lain. Dalam memperkenalkan orang lain, kamu bisa menggunakan ini, ekspresinya. Silakan di screenshot. Kamu bisa pakai this is itu adalah ini. Kemudian ekspresi berikutnya, I would like you to meet, saya mau Anda ketemu dengan ini. Atau I like you to meet, saya mau kamu ketemu. I like you to introduce you to, saya mau perkenalkan kamu dengan have you met. Apakah kamu sudah ketemu dengan, berikutnya have you to met each other. Apakah kamu sudah ketemu satu sama lain. Yang terakhirnya, apakah kamu berdua sudah diperkenalkan. Itu semua adalah ekspresi untuk memperkenalkan mahasiswa atau orang ketiga. Gunakan ekspresi ini, tinggal pilih yang mana mau kamu pakai. Setelah kamu pakai ekspresi ini, kamu tinggal lanjutkan ke komponen yang kedua. Komponen kedua tadi apa? Dari 5 komponen, yaitu name. Yes. Jadi setelah berselesai kita mahasiswa A dan mahasiswa B berdialog, selesai 5 komponen, kamu memperkenalkan mahasiswa C menggunakan ekspresi yang ada di layar, ya. Setelah diucapkan ini, tinggal dilanjutkan komponen kedua yang tadi. Name, spell name, place of origin, sama closing. Itu caranya. Ini contoh dialognya. Oh, sebentar. Ini pronouns. Ini hanya untuk memberitahu kamu, tapi kamu mau catat boleh, tidak juga tidak masalah. Karena tadi udah ada contoh dialognya. Yaitu penggunaan subject pronoun sama possessive adjective. Jadi waktu kamu mau memperkenalkan diri kamu pasti menggunakan possessive adjective. Possessive adjective itu yang gunanya my, his, her, dan so on. Karena waktu kamu bilang my name is, kamu pasti pakai namanya possessive adjective. Tapi waktu kamu mau memperkenalkan orang lain, kamu pasti menggunakan subject pronoun. Have you met Peter, misal kalimat begitu. He is bla bla bla. Kamu pasti menggunakan subject pronoun. Jadi pemahamannya yang dipakai di sini adalah perkenalkan diri sendiri, gunakan possessive adjective. Di situ sudah ada kolomnya. Tapi jika kamu memperkenalkan orang lain, gunakan subject pronoun. Di situ sudah ada kolomnya. Ya. Nah, untuk penulisan sudah dijelaskan juga kalau disingkat itu boleh. Tapi kalau ragu dalam penyingkatan tidak apa-apa. Tuliskan selengkap-lengkapnya. I am atau I am. You are dibaca jadi your. They are dibaca menjadi their. We are dibaca jadi we're. He is jadi his. She is menjadi she's. Sama it is menjadi its. It's. Oke, cara membaca yang benar ya. Sekarang itu tidak perlu hanya pengetahuan singlenya atau tidak single. Okay, this is the example of introducing others, memperkenalkan orang lain. Kita lihat di sini. Hi Sue, halo Sue katanya. How are you? Dia menanyakan kabar. Dia nggak pakai hello ya, nggak apa-apa. Tapi nanti prakteknya buat tugas pakai hello. Hello, hi Sue, how are you? Dijawab great, how are you? Terus jawabnya I'm fine, thanks. I like to introduce you to my friends here. His name is Garza. Berarti ini langsung memperkenalkan orang lain. Oke. Okay. Terus dijawab si Sue. Nice to meet you, David. Nice to meet you too.
Terus ditanya Roy, sorry, what is your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Jadi di sini ada 3 orang, Roy, Sue, sama David. Roy berusaha memperkenalkan David, ya kan? Tapi setelah dialog si Roy yang nomor 3 ini, di situ bergantian ngobrolnya. Jadi bukan hanya David sama Roy saja, tapi Sue pun bergantian melakukan dialog dengan David. Ini contoh dialog untuk memperkenalkan orang lain. Jadi setelah dia menanyakan, memperkenalkan si David, dia lanjut dengan nice to meet you too. Terus ditanya, what is your last name again? Nah, ini adalah cara dia untuk how do you spell your name. Kamu boleh pakai teknik tadi. Kalau menanyakan spell your name, kamu bisa pakai